Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran PG3101, Satuan Operasi Teknik Tangan. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai konveksi alami. Konveksi alami terjadi akibat adanya perbedaan densitas dalam fluida. Berikut ini adalah contoh konveksi alami. Misalnya, kalian meletakkan telur yang panas di dalam udara yang terbuka. Segera setelah telur panas diletakkan di dalam udara ruang, temperatur pada bagian permukaan luar telur akan turun, dan temperatur udara di dekat permukaan tersebut akan naik. Sebagai konsekuensinya, telur akan dikelilingi oleh lapisan tipis udara yang lebih hangat, dan panas akan berpindah dari lapisan yang lebih hangat ini ke lapisan udara terluar. Proses pendinginan ini akan terjadi dengan lambat, karena telur akan selalu diselimuti oleh udara yang hangat. Temperatur udara yang dekat dengan telur akan lebih tinggi, sehingga densitasnya akan bernilai lebih rendah dan bergerak ke arah atas. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh udara yang lebih hangat itu akan digantikan oleh udara dingin yang berada di sekitar udara telur. Naiknya udara dengan suhu yang lebih hangat ini akan terjadi terus-menerus, sehingga telur memiliki temperatur yang akan bernilai dekat dengan temperatur udara sekitar. Peristiwa ini merupakan peristiwa konveksi alami. Seperti halnya konveksi paksa, dalam konveksi alami kita juga akan menghitung berbagai bilangan tak berdimensi. Penyelesaian persamaan perpindahan panas untuk konveksi alami akan lebih rumit dibandingkan konveksi paksa, karena melibatkan kombinasi dari persamaan hidrodinamika dan thermal boundary layer. Hampir semua kasus konveksi alami dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan empirik, yaitu bilangan Nashot merupakan fungsi dari bilangan Grashof dan bilangan Prandtl. Kalian dapat lihat di sini ada satu bilangan tak berdimensi baru yang diperkenalkan khusus untuk konveksi alami. Bilangan Grashof didefinisikan sebagai rasio antara gaya apung terhadap viskositas fluida, di mana bilangan Grashof akan bernilai G dikali L pangkat 3 beta delta T per V kuadrat. V ini adalah viskositas kinematik atau dapat dinyatakan sebagai mu per rho. Secara umum, persamaan yang menggambarkan konveksi alami untuk berbagai geometri dapat dinyatakan sebagai bilangan Nashot sama dengan HL per K sama dengan A dikalikan bilangan Grashof dikalikan bilangan Prandtl pangkat M. Bilangan Grashof dapat dijabarkan sebagai L pangkat 3 rho kuadrat G beta delta T per mu kuadrat, sedangkan bilangan Prandtl adalah CP mu per K. A dan M adalah konstanta untuk persamaan empirik yang nanti akan ditampilkan dalam tabel 4.7/1. NG adalah bilangan Grashof, rho dan mu berturut-turut adalah densitas dan viskositas, delta T merupakan beda temperatur antara dinding dan fluida bulk dan bernilai positif, K adalah konduktivitas thermal, CP adalah kapasitas panas, dan beta adalah koefisien ekspansi volumetrik dalam satuan seper K, di mana untuk gas nilai betanya adalah sama dengan 1. Berikut ini adalah nilai A dan M untuk setiap kasus konveksi alami. Untuk pelat vertikal dan silinder, di mana tinggi vertikalnya kurang dari 1 meter, maka klasifikasi kasusnya adalah antara bilangan Grenoble dikali Prandtl kurang dari 10 pangkat 4, antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9, dan lebih dari 10 pangkat 9. Klasifikasi sejenis juga dilakukan untuk konveksi alami yang terjadi pada silinder horizontal. Sedangkan untuk pelat horizontal dapat dibagi antara pada permukaan bagian atas suatu pelat yang dipanaskan atau pada bagian bawah permukaan pelat yang didinginkan, serta kasus kedua untuk bagian bawah permukaan dari pelat yang dipanaskan atau bagian atas permukaan pelat yang didinginkan. Selain persamaan empirik yang sebelumnya, sebuah persamaan empirik yang disimplifikasi untuk kasus konveksi alami juga ditampilkan dalam tabel 4.7/2 ini. Berbagai kasus ditampilkan di sini, misalnya untuk pelat vertikal dan silinder, silinder horizontal, pelat horizontal, dan lain sebagainya, untuk nilai bilangan Grashof kali bilangan Prandtl tertentu. Persamaannya lebih sederhana dibandingkan tabel sebelumnya. Tabel ini berlaku untuk P sama dengan 1 atm absolut. Jika nilai tekanannya tidak bernilai 1 atmosfer, maka H dapat dikalikan dengan persamaan berikut.
Salah satu contoh kasus yang akan kita bahas adalah konveksi alami pada dinding vertikal di dalam oven. Suatu dinding vertikal dipanaskan dengan panjang 1 feet, kemudian nilai temperatur pada permukaannya sebesar 505,4 Kelvin, mengalami kontak dengan udara pada 311 Kelvin. Tentukan nilai H-nya serta nilai Q per panjang per lebar dinding. Kemudian sebagai catatan, nilai perpindahan panas secara radiasi tidak dipertimbangkan untuk kasus ini. Seperti yang tadi disampaikan di dalam tabel, maka dapat diketahui bahwa nilai persamaan Nusselt itu adalah HL per K, di mana akan sama dengan A kali bilangan Grashof kali bilangan perantal pangkat M. Semua properti dihitung pada temperatur film, di mana temperatur film adalah TW ditambah TB dibagi 2. Artinya 505,4 ditambah 311 dibagi 2 didapatkan 408,2 Kelvin. Seluruh nilai sifat fisik dari udara dihitung pada temperatur film ini. Misalnya untuk K, Rho, bilangan Prandtl, bilangan Grashof, beta, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga dapat menghitung bilangan Grashov-nya dengan persamaan L pangkat 3 Rho kuadrat G beta delta T per mu kuadrat. Pada SI unit didapatkan bilangan Grashov sebesar 1,84 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya nilai bilangan Grashov kali bilangan Prandtl ini akan dapat dihitung dan diperoleh sebesar 1,27 kali 10 pangkat 8. Dalam kasus, untuk dinding vertikal dapat dihitung nilai A sebesar 0,59 dan M sama dengan 1/4. Sehingga diperoleh nilai H sebesar 7,03. Sekian video pembelajaran untuk kasus konveksi alami tersebut. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.